Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Karlika, NIM 2019 51205 dari kelas F mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Soal yang pertama, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Atau juga bisa disebut sebagai kumpulan data dalam bentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Soal yang kedua, definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas atau probability adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Soal yang ketiga, jelaskan dan beri contoh. Tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Contohnya, semua mahasiswa di Universitas Muria Kudus. Lalu ada sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contohnya, mahasiswa semester 3 jurusan Teknik Informatika. Lalu ada variabel adalah karakteristik yang menghasilkan pengukuran. Contohnya, mahasiswa bukan variabel, sedangkan seluruh mahasiswa merupakan variabel. Karena apa? Karena di sini tuh ada kata seluruh yang bisa menghasilkan sebuah pengukuran. Soal yang keempat, jelaskan dan beri contoh. Tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contohnya ada tes. Tes tersebut ada 5 pertanyaan diberikan kepada satu kelas. X merupakan jumlah jawaban yang benar yang didapat siswa. Nilai yang mungkin dari X adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di situ hanya ada 6 kemungkinan. Dan itu adalah angka yang terbatas. Oleh karena itu, X adalah variabel diskrit. Variabel kontinu adalah variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Contohnya, variabel Z merupakan tinggi siswa di kelas. Maka variabel Z dapat mengambil nilai bilangan real apapun dalam kisaran ketinggian manusia. Jadi, Z adalah variabel kontinu. Tetapi, jika kita menambahkan batasan tambahan sebagai tinggi siswa ke sentimeter terdekat, maka variabel Z akan menjadi diskrit, karena hanya dapat mengambil sejumlah nilai terbatas. Selanjutnya, diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi. Tabelnya sebagai berikut. Soal yang kelima, tentukan median, min, dan modus. Pertama kita buat tabel seperti ini dulu, ada kelas interval, frekuensi atau F, X yaitu nilai tengah, lalu Fx yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Pertama ada median, kita tentukan terlebih dahulu kelas intervalnya yaitu N ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 25,5. Data ke 25,5 terletak pada kelas interval 73 sampai 79, maka diperoleh titik bawahnya 72,5, frekuensi kumulatifnya 23 yaitu dari 1 ditambah 2 ditambah 17 lalu ditambah 3. Frekuensi kelas medianya yaitu 10 ini. Panjang kelasnya 7 dan jumlah datanya 50. Maka rumus median sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali banyak data dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif, lalu dibagi dengan frekuensi kelas median. Hasilnya 73,9. Selanjutnya ada min atau rata-rata, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma Fx
yaitu jumlah dari fx, dibagi dengan sigma f, yaitu jumlah frekuensi. Hasilnya 73,9. Selanjutnya ada modus, kita tentukan terlebih dahulu kelas intervalnya, yaitu berada di 59,65. Kenapa ada di 59,65? Karena di sini frekuensinya paling banyak, berarti kelas interval 59 sampai 65 ini lebih sering muncul. Maka diperoleh tepi bawahnya 58,5. B1-nya yaitu kelas modus dikurangi dengan kelas sebelum B1-nya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus, hasilnya 15. Lalu B2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudah kelas modus, yaitu hasilnya 14 dan panjang kelasnya 7. Maka rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikali B1 dibagi B1 ditambah B2, hasilnya 62,12. Soal yang keenam yaitu menentukan Q2 atau kuartil 2, yaitu kita tentukan terlebih dahulu kelas intervalnya dengan cara I-nya itu diganti dengan 2 dikali dengan jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya 25,5. Nilai ke 25,5 ini terletak pada interval 73 sampai 79, yaitu ini ya. Maka diperoleh titik bawahnya 72,5, frekuensi kumulatifnya 23, yaitu dari 1 ditambah 2 ditambah 17 lalu ditambah dengan 3. Frekuensi kelas kuartilnya 10, panjang kelasnya 7 dan jumlah datanya 50. Maka rumus Q2 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali 2 dikali N dibagi 4 dikurangi dengan 23 lalu dibagi 10. Soal yang ketujuh yaitu menentukan D8 atau desil 8. Kita tentukan terlebih dahulu kelas intervalnya yaitu 40,8 dan nilai ke 40,8 terletak pada interval kelas 87 sampai 97. Maka diperoleh tepi bawahnya 86,5, frekuensinya 40 yaitu dari 1 ditambah 2 ditambah 17 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 7, hasilnya 40. Lalu frekuensi kelas desil 8-nya yaitu 5, panjang kelasnya 7, jumlah datanya 50. Rumus desil 8 sama dengan tepi bawah ditambah 7 dikali 8 dikali jumlah data dibagi 10 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi 5. Maka hasilnya 86,5. Soal yang ke-8 ada menentukan persentil 40 atau P40. Caranya sama, kita menentukan kelas intervalnya dahulu yaitu 20,4. Nilai ke 20,4 terletak pada interval kelas 66 sampai 72. Maka diperoleh tepi bawahnya 65,5, frekuensinya 20 yaitu dari 1 ditambah 2 ditambah 17. Lalu frekuensi kelas persentil 40-nya 3, panjang kelasnya 7 dan jumlah datanya 50. Maka rumus persentil 40 sama dengan 65 dikali 5 ditambah 7-nya ini panjang kelas, lalu dikali dengan 40 dikali jumlah data dibagi 100 dikurang dengan frekuensi kumulatif dan dibagi dengan frekuensi kelas persentil 40. Hasilnya 65,5. Lalu soal yang ke-9 ada menentukan rank dan simpangan rata-rata. Kita buat dahulu tabel seperti ini, yaitu ada X itu tabel nilai, ada FI itu frekuensi, lalu nilai tengah itu XI, lalu ada FI dikali dengan XI, ada XI dikurang dengan X bar atau rata-rata, lalu FI dikali dengan XI min X bar, lalu ada XI min X bar kuadrat, dan yang terakhir ada FI dikali dengan XI min X bar kuadrat. Pertama menentukan rank, yaitu R sama dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurangi dengan nilai tengah kelas rendah, hasilnya 49.
Lalu simpangan rata-rata atau SR yaitu rumusnya sigma FI dikali dengan XI min X bar dibagi dengan sigma FI yaitu hasilnya 11,228. Soal yang ke-10 ada menentukan variansi dan standar deviasi. Yang pertama ada variansi atau S kuadrat yaitu rumusnya sigma FI dikali dengan XI min X bar kuadrat lalu dibagi dengan N-1. Hasilnya 6432,04. Lalu yang terakhir ada standar deviasi atau S, rumusnya yaitu S sama dengan akar S kuadrat, hasilnya 80,2. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.